Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah DATV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, yang mana untuk hari ini sedikit nasihat dari saya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk pemirsa DATV yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak semua orang yang melaksanakan puasa itu mendapatkan keberuntungan, akan tetapi ada juga di antara mereka mendapatkan kerugian, dan bahkan Nabi Muhammad SAW menginformasikan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Seperti sabda beliau Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, rubba sha'imin habluhu min siyami ju'u wal ngapashu. Yang artinya apa? Begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Yang konkret, mereka yang merugi dalam berpuasa adalah yang pertama. Yang pertama, tolong diingat-ingat, yang pertama itu adalah orang yang berpuasa tapi dia tidak mendirikan sholat. Jadi dia bisa menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dia tidak mendirikan sholat. Dia mungkin berpuasa, ikut buka, ikut sahur, dan mungkin malamnya malah begadang, tapi siangnya malah tidak sholat, malah tidur dari pagi sampai sore, malah tidur terus ya. Ibaratnya gini, ketika kita mempunyai uang 15 juta, uang 15 juta itu tak kasih lemari, tak taruh lemari. Dan ketika kita mau mengambilnya, kita tidak atau kehilangan kunci. Kita kehilangan kuncinya, otomatis kuncinya itu adalah apa? Kuncinya adalah sholat. Ya. Sholat adalah kebaikan. As-sholatu minaddudin, as-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Maknanya apa? Apabila kita melakukan puasa tapi tidak melakukan sholat, itu sama aja kuncinya itu tidak bisa kita dapatkan. Pahalanya kita tidak dapatkan. Mungkin kita bisa dapat nilai-nilai positifnya, kita bisa sehat, kita bisa menahan nafsu, tapi pahalanya ketika di akhirat kelak kita akan nggak bisa dapatkan. Karena apa? Kuncinya itu nggak bisa dapat, atau kuncinya itu hilang karena kita tidak melakukan sholat. Itu otomatis orang-orang yang merugi di bulan puasa yang pertama. Yang kedua apa? Yang dikatakan orang yang merugi di dalam bulan puasa adalah yang kedua, mereka berpuasa tapi dia tetap bermaksiat. Jadi mereka berpuasa bisa menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi dia masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa, masih melakukan ghibah, ya, rasan-rasan. Ibaratnya puasa itu seperti buah, kata Imam Al-Ghazali. Misalkan kita
berpuasa tapi melakukan dosa, diiris buahnya. Kita melakukan dosa lagi, diiris buahnya. Melakukan dosa lagi, diiris sampai habis. Otomatis kita tidak mendapatkan pahala semuanya dari puasanya itu. Jadi hilang atau rugi dalam puasa kayak gitu. Jadi puasa usahakan menghindari hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, hal-hal yang sia-sia. Itu usahakan ketika puasa itu jangan sampai dicampuri dengan hal-hal yang negatif. Usahakan kita niatkan puasa betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menahan nafsu, tidak hanya menahan lapar, tapi harus total semuanya. Mungkin itu dulu dari Kultum Ramadan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.